Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa an-nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahmat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat-nikmat itu berbagai macam nikmat yang lain menjadi berarti untuk diri kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Maka selama iman, Islam dan taat itu masih ada di dalam jiwa kita, selama itu kita masih berkewajiban untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berkewajiban untuk terus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang kita jalani, yang kita dapati. Dan di antara turunan dari nikmat-nikmat iman tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi bagian dari umat terakhir, umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat dari nabi yang terbaik. Tentu ini suatu kehormatan dan keistimewaan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, menjadi umat dari nabi yang terbaik ini. Dan hari ini, saat ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di Rabiul Awal ini betul-betul membuat kita menemukan momentum untuk semakin memperkuat hubungan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur bahwa memang selama ini telah kita khususkan waktu di Kamis petang ini untuk mempelajari, mengenali serta berusaha terus menumbuhkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita upayakan menggelar terus kajian kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumih, tentang kepribadian agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Besar harapan kita pada Allah bahwa dengan agenda kajian seperti ini Allah sudi untuk menumbuhkan rasa cinta dan Allah sudi untuk memampukan kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah mulai masuk bab yang ke-55 dari 56 bab di kitab ini. Di pekan yang lalu kita mempelajari tentang miras, ya, tentang status warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Ya. Yang paling pokok adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La nurath," kami tidak diwarisi. Kami tidak diwarisi. Kalimat itu dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalimat itu juga dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana kisah yang kita sampaikan di pekan yang lalu, di saat terjadi perbedaan di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Al-Abbas tentang status pengelolaan peninggalan Rasulullah SAW. Jadi itu kaidah. Inna la nurath. Sesungguhnya kami para nabi ini tidak diwarisi. Nah, kita pindah ke riwayat berikutnya, masih di dalam bab mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat nomor 402. Fanaqul bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Safwan bin Isa, an Usamah bin Zaid, an Az-Zuhri, an Urwata, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Muhammad bin Muthanna, dari Safwan bin Isa, dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah. Ya, nah ini kalimat yang lengkapnya, la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah. Kami tidak diwarisi, dan semua yang kami tinggalkan maka dia adalah sedekah. Itu lengkap. Kami tidak diwarisi dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Artinya apapun itu yang menjadi peninggalan Rasulullah SAW selepas beliau diwafatkan Allah, ya, berupa harta benda, maka statusnya dengan meninggalnya Rasul otomatis dia menjadi sedekah. Lebih tepatnya nanti para ulama mengatakan dia menjadi wakaf. Jadi wakaf. Ya. Nah. Dengan demikian Rasulullah SAW berwasiat, ya, berwasiat berarti berwasiat kepada istri-istri beliau, ya. Terutama di sini adalah Bunda Aisyah, ya, yang meriwayatkan hadis ini, berwasiat bahwa nanti, ya kan, maksudnya begitu tuh, sekiranya saya meninggal, maka apa yang saya tinggalkan itu adalah sedekah, ya. Ya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan itu menjatuh sebagai harta warisan. Tidak ada.
Ya, semuanya adalah sedekah. Nah, ini sebenarnya bagian dari kekhususan Rasulullah SAW, karena ketika ada sahabat, kalau nggak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di saat beliau pernah ditimpa satu sakit, ya, kondisi sakit yang sahabat Sa'ad merasa sudah dekat ajalnya, lalu dikunjungi oleh Nabi SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sakitnya itu berkata kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya bersedekah? Nah, ya, maksudnya berwasiat agar harta saya yang banyak ini jatuhnya nanti sedekah. Tanya, bolehkah saya sedekahkan semua harta saya? Jangan. Bolehkah saya sedekahkan setengahnya? Jangan, kata Nabi. Bolehkah saya sedekahkan sepertiganya? Ya, sepertiganya lah, kata Nabi, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kekurangan meminta-minta. Nah, jadi kalau untuk umat, Nabi Muhammad SAW tidak merekomendasikan, ya, untuk umat ini berwasiat untuk menyedekahkan semua hartanya. Walaupun bersedekah itu bagus, menyedekahkan semua harta bagus. Ya, tapi berwasiat, wasiat artinya apa? Dibuat semasa hidup, dilaksanakan setelah meninggal. Wasiat seperti itu. Ya, maka orang hanya boleh, umat hanya boleh berwasiat untuk bersedekah itu maksimal sepertiga harta. Sementara Rasul tidak. Memanglah para nabi dan rasul itu mendapatkan beberapa hukum yang tidak didapatkan umatnya. Ya, berlaku kepada beliau-beliau beberapa hukum yang tidak berlaku untuk umat. Walaupun secara umum para ulama mengatakan apa yang berlaku untuk nabi maka berlaku untuk umat. Perintah kepada nabi berarti perintah kepada umat. Larangan untuk nabi berarti larangan untuk umat. Cuma memang kaidah itu umum, ada beberapa pengecualian, termasuklah hal ini tentang peninggalan atau yang sering kita sebut dengan istilah warisan. Ya, jadi Nabi tidak ada status hartanya itu yang warisan, statusnya itu adalah sedekah. Ya. Nah itu dari Ibunda Aisyah. Kalau sebelumnya dari Umar, sebelumnya dari Abu Bakar, ya. Sebelumnya lagi dari Amr bin Haris, ya. Maka sekarang dari Ibunda Aisyah, termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, istri Nabi yang paling banyak menyampaikan hadis kepada umat. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 402, ya. Apa kata Nabi tadi? La nurath, kami tidak diwarisi, dan apa yang semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ya, sedekahnya apa itu? Wakaf. Ya, wakaf. Kita lanjutkan. 403. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Muhammad bin Bashar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman. Ya. La yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman. Tidak ada ahli warisku. Nah, ini sebelum Nabi wafat sudah ada kalimat-kalimat seperti ini. Tidak ada ahli warisku yang akan membagi dinar dan dirham.
Maksudnya tak ada yang akan membagi harta setelah aku meninggal. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fahuwa sadaqah. Semua yang aku tinggalkan, harta benda ya, yang aku tinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istri dan dikeluarkan mu'nah amili. Mu'nah amili itu artinya biaya untuk amil. Amil itu sebenarnya karyawan ya. Nah, maksud di sini adalah khalifah pengganti beliau. Siapa itu? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar dan seterusnya. Ya, yang menjadi khalifah yang menggantikan posisi Nabi di tengah umat ya, sebagai pemimpin umat. Ya. Setelah dikeluarkan nafkah istri-istriku dan setelah dikeluarkan biaya untuk amilku, yaitu khalifah-khalifah, fahuwa sadaqah, maka dia adalah sedekah. Keluarkan yang dua itu, sisanya adalah sedekah. Ya. Dijelaskan oleh Imam Bajuri di dalam syarah kitab Syama'il ini. Beliau katakan penyebutan dinar dan dirham itu hanya contoh saja. Maksudnya adalah semua harta benda, bukannya dinar dan dirham. Semua harta benda, termasuklah tanah, termasuklah rumah, termasuklah apa lagi, kebun, ya, termasuklah peralatan perang dan semuanya itu yang statusnya adalah milik Rasul di saat beliau wafat itu. Kata Rasul apa? Tidak ada ahli warisku, tidak ada yang membagi-bagi harta. Kalau kita kan membagi harta, meninggal seseorang maka ahli waris akan nanti ada masanya membagi harta meninggalkan. Tapi kalau Nabi katakan ahli warisku tidak ada yang membagi-bagi harta. Itu. Semua yang aku tinggalkan, nah ini aturannya. Dikeluarkan dulu apa tadi? Nafaqatun nisa'i, nafkah kebutuhan hidup dari istri-istri. Jelaskan oleh Imam Bajuri, nafkah istri-istri Nabi itu wajib dikeluarkan dari peninggalan Nabi. Wajib dikeluarkan. Muddata hayatihinna, selama istri-istri Nabi itu masih hidup. Li'annahunna fi ma'nal mu'taddat, karena status istri-istri Nabi sepeninggal Nabi SAW sampai istri-istri itu meninggal satu persatu, itu statusnya itu sama dengan perempuan di dalam masa iddah. Perempuan di dalam masa iddah itu statusnya masih di dalam status apa? Pernikahan. Ya, cerai mati. Ya, lalu melalui masa iddah. Kan? Dalam masa iddah itu tetap dalam status pernikahan, tidak boleh dinikahi kan gitu. Nah, masalahnya istri-istri Nabi itu punya kekhususan. Ya, dijelaskan di dalam dalil-dalil syar'i bahwa istri-istri Nabi sepeninggal Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh umat, haram dinikahi. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri beliau adalah ibu bagi umat ini. Kalau ibu kan tidak boleh dinikahi. Ya. Kalau tidak boleh dinikahi, berarti statusnya seperti perempuan di masa iddah. Ya. Terus sampai kapan statusnya seperti itu? Sampai beliau-beliau meninggal. Sampai Siti Aisyah meninggal, sampai Hafsah meninggal. Itu statusnya seperti itu. Nah, siapa yang akan menafkahinya? Nafkahnya dikeluarkan dari peninggalan Nabi kalau masih ada. Maka rumah-rumah yang dibuatkan untuk istri-istri Nabi, sebagian ulama kan berpandangan rumah-rumah itu sudah diberikan Nabi kepada istri-istrinya semasa beliau masih hidup. Sebagian ulama berpandangan begitu. Berarti rumah-rumah itu milik siapa? Milik istrinya dalam pandangan ini. Tapi ada sebagian ulama tidak begitu, mengatakan bahwa rumah-rumah itu tetap milik Nabi, ya. Tapi dipakai menjadi bagian dari nafkah beliau kepada istri-istri beliau, ditempati rumah tadi. Ketika Nabi meninggal, rumah itu milik Nabi sebenarnya.
Selama istri-istri beliau yang menempati rumah-rumah tadi masih hidup, maka selama itu rumah tadi adalah hak istri-istri. Ya. Nah, kalau sudah meninggal, kemana lagi jatuhnya? Meninggal Siti Aisyah, berarti rumah Siti Aisyah mana jatuhnya? Nah, dia keluarlah dari aset wakaf. Apalagi Siti Aisyah tidak punya anak, tidak ada ahli waris. Kan istri Nabi yang bersama Nabi di di Madinah itu kan tidak ada yang anaknya, kalau ada yang punya anak kan, tapi kan tidak ada yang berumur panjang. Lebih dulu anak meninggal daripada istri-istri beliau itu, bahkan lebih dulu meninggal daripada Nabi SAW. Ya. Jadi itu semua artinya apa? Setelah meninggal Nabi, rumah-rumah itu menjadi satunya apa? Nafkah yang harus terus diberikan kepada istri-istri Nabi itu. Meninggal istri Nabi, maka beralih dia menjadi masuk ke Baitul Mal, dikelola oleh khalifah, ya, di masa itu. Begitu juga kebun-kebun, hasil kebun untuk Nabi ada contohnya dulu ada sahabat yang namanya Mukhairik, orang Yahudi tadinya, kemudian menjadi Muslim, lalu kemudian mewasiatkan sebelum pergi ikut dalam perang Uhud, ya, Mukhairik mengatakan, kalau saya wafat di perang Uhud ini, maka 7 kebun saya itu diurus oleh Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah SAW. Nah, bahkan ada dalam riwayat seperti itu. Akhirnya 7 kebun itu dikelola oleh Nabi semasa beliau hidup. Ada yang dikeluarkanlah nafkah istri Nabi dari situ. Termasuk kemarin kebun-kebun dari Bani Nadir. Nah, itu keluarkan nafkah. Ketika Nabi wafat, nafkah tersebut tetap dikeluarkan untuk istri-istri Nabi. Setelah meninggal istri-istri Nabi, diserahkan kepada Baitul Mal. Ini begitu Rasulullah SAW mengelolanya. Dan bukan hanya nafkah istri-istri Nabi yang dikeluarkan dari peninggalan itu, juga dikeluarkan kata Nabi sebelum jatuh sedekah, dikeluarkan juga mu'nati amili, biaya atau bahasa kita sekarang gaji kebutuhan hidup dari khalifah beliau. Jadi ketika Umar melihat setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, lalu melihat Abu Bakar masih pergi ke pasar, ya kan pernah ditanyai oleh Umar, kenapa masih ke pasar? Kata Abu Bakar, ya keluarga saya siapa yang akan mengurusinya? Kan tanggung jawab saya. Saya harus bekerja terus cari nafkah. Bukankah kau sudah diserahkan urusan umat kepadamu? Ya, tapi keluarga saya bagaimana? Kata Abu Bakar. Nah, akhirnya Umar dengan sahabat-sahabat lain bermusyawarah dan memutuskan nilai tertentu dikeluarkan dari Baitul Mal untuk dalam tanda petik itu menggaji khalifah. Nah, ya. Dari mana diambilkan? Dari Baitul Mal itu dari mana? Ini salah satunya itu harta peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari situ jadi sudah nampak oleh Umar itu gambarannya dari mana diambil. Karena ada kalimat Nabi wa ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili, dan semua yang aku tinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istriku dan dikeluarkan biaya amil-amilku, maka itu semuanya adalah sedekah. Nah, amil itu kan maksudnya di situ adalah khalifah kata Imam Bajuri. Maka Abu Bakar dan Umar makan dari sedekah tersebut, dari harta peninggalan Nabi yang statusnya sedekah. Makan dari situ selama mereka menjadi khalifah. Begitu pula Utsman. Ya, ini sejarahnya nih, ya. Begitu pula Utsman bin Affan juga mengambil bagian dari sedekah itu atas haknya sebagai khalifah. Ya. Namun ketika Utsman bin Affan merasa tidak butuh lagi, toh saya juga bisa dari harta saya untuk menafkahi keluarga saya, maka beliau tidak ambil lagi, tapi beliau jadikan hak beliau dari sedekah tadi
setelah harta peninggalan Nabi tadi itu dijadikan beliau berikan kepada Marwan dan kerabat-kerabatnya yang lain ditentukannya. Ini kan hak saya, tidak saya pakai, lalu saya berikan kepada beberapa kerabat saya yang menurut saya bisa butuh untuk itu. Falam tazal fi aidihim, maka harta sedekah Nabi tadi, sepeninggal Nabi tadi, yang haknya Utsman tetaplah di tangan kerabat-kerabatnya Sayyidina Utsman yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman sampai datang masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mungkin khawatir bahwa nanti terjadi penyimpangan, nanti terjadi kesalahpahaman, lalu diklaim itu hak pribadi, padahal itu adalah haknya Sayyidina Utsman yang diserahkan Sayyidina Utsman kepada beberapa kerabatnya. Maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu itu mengembalikan status haknya Sayyidina Utsman tadi ke siapa dikembalikan? Ke Baitul Mal. Karena dia jatuhnya kan sedekah lagi, bukan hak pribadi. Harusnya kan setelah meninggal Sayyidina Utsman, siapa lagi yang berhak? Sayyidina Ali. Tapi tidak. Yang terjadi adalah kerabat Sayyidina Utsman ini tetap memegang harta itu, tetap mengambil hak di situ. Padahal itu hak khalifah sebenarnya, bukan hak pribadi mereka. Mereka dapat berhak karena apa? Karena Sayyidina Utsman memberikan hak dia ke mereka. Kalau meninggal Sayyidina Utsman, harusnya apa? Sudah berhenti hak itu pada kerabat-kerabat Sayyidina Utsman. Pindah ke Sayyidina Ali. Ini sejarah yang ternyata kadang-kadang niat baik itu bisa disalahpahami orang. Dan itu terjadi kan di kehidupan kita hari ini. Kalau tidak berjelas-jelas tidak ada hitam di atas putih ya. Kadang-kadang di generasi berikutnya lawas dan tiangan. Padahalnya tadi cuma berhak menempati, tidak memiliki. Tanah Pusako itu paling kacau begitu kan? Tanah Pusako, Buliah, Sumando, membeli rumah di atas itu. Tapi kadang-kadang tidak basure, tidak ada hitam di atas putihnya, cuma diizinkan waktu itu sudah bikin rumah di atas itu. Selama masih di Sumando kok jalih statusnya, pakai, bukan milik pakai. Tapi ketika sudah meninggal nih, tinggallah anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tidak paham lagi. Saya lihat dulu dan membeli rumah itu paknya nyengkirolah tuh. Rumah atau tanah itu punya apa? Salah. Nah, disitulah pentingnya masuknya anjuran dari Allah agar setiap akad-akad itu dicatat, ditulis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga orang tidak masuk ke dalam lubang dosa secara tidak sengaja. Nah, itu yang terjadi tadi. Harta peninggalan Nabi yang sampai ke tangan Sayyidina Utsman lalu dialokasikan ke kerabat beliau. Harusnya meninggal Sayyidina Utsman tuh kerabat-kerabat Sayyidina Utsman mengembalikan lagi ke Baitul Mal. Diserahkan nanti haknya Sayyidina Ali. Tapi itu tidak terjadi. Ali sudah meninggal, Ali tidak pernah dapat haknya. Setelah Sayyidina Ali siapa lagi? Sempat Sayyidina Hasan bin Ali. Setelah itu siapa lagi? Muawiyah. Setelah itu Muawiyah saja itu belum tentu juga berhak tapi yang jelas Nabi mengatakan khalifahnya kan, amilnya. Sudah Muawiyah tidak dapat karena di tangan kerabatnya yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman tadi. Setelah Muawiyah lagi Yazid sampailah di masa Umar bin Abdul Aziz beliau beliau kembalikan. Makanya disebutlah Umar bin Abdul Aziz ini Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena keberanian beliau meluruskan kembali pembelokan hak-hak tadi itu. Terus diantaranya, kenapa Umar bin Abdul Aziz itu dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima? Karena ketegasan dan sikap beliau tidak ubahnya seperti para Khulafaur Rasyidin yang 4 di masa sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Abdul Aziz meluruskan kembali, kata Imam Bajuri. Yang jelas dari sini kita mendapat satu pelajaran. Apa itu? Bahwa siapa saja yang mengurus masyghulan bi amalin ya'udu naf'u 'alal muslimin.
siapa saja sebenarnya yang mengurus satu urusan, yang mana urusan ini manfaatnya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya apa? Al-qudah, qudah para qadhi, para hakim yang memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Siapa lagi? Al-muadzinin, para muazzin masjid. Siapa lagi? Al-ulama, para ulama. Siapa lagi? Al-umara, para pemimpin. Ya. Falahu ayyakhudha min baitil mal qadra kifayatihi. Dia punya hak mengambil bagian dari baitul mal sekadar kecukupan kebutuhan hidupnya. Nah, ada kaidah seperti itu dari para ulama kita. Ya, boleh orang-orang yang mengurusi urusan yang kembali manfaatnya kepada kaum muslimin, maka dia boleh mengambil, ya, kalau bahasa sekarang apa tadi? Gaji, ya. Ambil pendapatannya untuk menutupi kebutuhan hidupnya dari baitul mal, dari harta kaum muslimin yang dikumpulkan, dikelola oleh negara. Jadi begitulah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, sisanya adalah sedekah. Tidak ada yang tidak jadi sedekah. Jadi wakaf semua harta-harta nanti. Selanjutnya 404. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, haddatsana Bishr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anas anis Zuhri an Malik bin Aus ibn al-Hadathan qala. Dari Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, dari Bishr bin Umar, beliau berkata, saya pernah mendengar Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dari Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Beliau berkata, dakhaltu ala Umar, saya datang menemui Umar. Ya. Fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'ad. Maka masuklah juga menemui Umar waktu itu Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa jaa Aliun wal Abbas yahtasiman. Lalu kemudian datanglah Ali dan Al-Abbas mengadukan pertikaian mereka. Faqala lahum Umar, lalu Umar berkata, anshudukum billadhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ard. Ya, saya sampaikan kepada kalian demi yang dengan izinnya berdiri langit dan bumi. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tidakkah kalian tahu, apakah kalian tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la nurathu ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak diwarisi, semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Faqalu Allahumma na'am. Lalu mereka semua menjawab, ya benar, demi Allah benar. Wa fil hadithi qissatun tawilah. Dan hadis ini kisahnya cukup panjang dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Terakhir 405. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdalah an Zir bin Hubaysh an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Muhammad bin Bashar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Asim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaysh, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Sesungguhnya tidak ada nabi meninggalkan, tidak ada Rasulullah SAW meninggalkan dinar, tidak pula dirham, tidak pula kambing, tidak pula onta. Qala, yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, yakni Zir bin Hubaysh berkata, wa asyukku fil abdi wal amah. Dan saya ragu, sepertinya Aisyah juga menyebut budak laki-laki dan budak perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Aisyah ingin menegaskan, tidak ada tuh peninggalan Nabi yang namanya dinar, dirham, harta benda, itu tidak ada. Mau kambing, mau apa lagi tadi? Onta, tidak ada. Ya. Bahkan budak-budak tidak ada. Semua milik Nabi setelah Nabi meninggal itu jatuhnya tidak menjadi waris, tapi dia menjadi sedekah. Ya, seperti itu.
Itu riwayat terakhir tentang warisan Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak ada warisan harta. Kesimpulannya seperti itu. Kalaupun ada warisan, maka warisannya apa? Ilmu. Ilmu. Itu. Sehingga kemudian terkenal kalimat Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau pengen dapat warisan Nabi, jadilah ahli ilmu. Belajarlah ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang ditinggalkan Nabi. Mana dia ilmu yang ditinggalkan Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita nih, kalau belajar terus Al-Quran, belajar terus hadis-hadis Nabi, itu berarti kita sedang mengambil bagian dari warisan Nabi SAW. Itulah warisan Nabi. Itu lebih baik daripada harta benda. Sekaligus ya, ketika Nabi mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah pewaris para nabi, artinya apa? Itulah yang terbaik. Ilmu itulah warisan terbaik. Ilmulah warisan terbaik. Hendaknya itu kita juga mencontoh Nabi di sini. Kalau kita akan berpikir meninggalkan satu warisan untuk anak cucu kita, hendaknya warisan terbaiknya adalah ilmu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kan ahli waris kan kalau ilmu nanti tinggal tulak. Tapi kalau orang tua nanti kan barabi-rabi, bacaka-caka. Ya. Dan dicarinya orang tua. Ya. Jadi itu sesuatu yang perlu masuk dalam pemikiran kita, gimana caranya warisan kita itu bukan hanya harta benda, karena ada warisan yang lebih baik dan itu adalah yang dipilihkan untuk para nabi. Warisannya adalah ilmu. Maka sampai hari ini di wilayah ada negeri namanya Mauritania. Di Mauritania, pernah dengar nama daerah Mauritania? Mauritania itu di Afrika. Di Afrika itu ada satu negeri di Afrika, Mauritania atau negeri Singkit. Itu yang mengajarkan Quran anak-anak adalah ayah dan ibunya. Jadi guru ngaji anak-anak itu ayah dan ibunya, atau etek ya mama ya. Jadi biasa orang Mauritania itu mendapatkan sanad Al-Quran itu bukan dari guru yang jauh-jauh, tapi dari keluarga sendiri. Oh, itu warisan luar biasa. Ya, warisannya Al-Quran, warisannya sanad ilmu, bahkan ada berarti di rumah itu ada majelis ilmu, majelis Quran. Berarti di rumah itu ada belajar matan-matan ilmu. Jadi ada beberapa ilmu dasar. Itu para ulama Singkit, ulama Mauritania itu tidak mendapatkan pergi ke madrasah atau sekolah, tidak. Dapatnya dari atas rumah mereka sendiri. Nah, ini yang tidak ada di negeri kaum muslimin lainnya hari ini. Maka sampai hari ini terkenal kalau kita pergi ke Saudi misalnya, atau ke Mesir, atau ke Yaman, itu kalau disebut ini seorang pelajar dari Singkit, wah itu orang langsung, para ulama itu langsung berpikiran ini mesti ahli ilmu. Ilmunya bukan dari atas sekolahan, tapi dari atas rumah. Mesti nanti ayahnya juga seorang ahli ilmu, ibunya juga ahli ilmu, bibinya, eteknya, matunya, mamanya, apanya juga ahli ilmu. Ini rumah dan sebuah aib bagi orang di Singkit sampai hari ini. Kalau ada anak 15 tahun belum hafal Quran, hebat tuh rumah-rumah di situ. Ya, hebat. Makanya sampai hari ini tidak pernah kosong. Singkit selalu melahirkan ulama-ulama kelas dunia. Cuma tidak sampai aja ke kita nama-namanya itu. Ya, karena memang kebanyakan kita ini tidak fokus ke ulama. Tapi cobalah kalau keluar misalnya album terbaru dari penyanyi di Korea, penyanyi di Amerika, di Inggris, itu tahu orang.
Jadi awak tuh pengetahuan waktu ya ya sangat tergantung kepada kecondongan hati kita. Kalau kita maunya ilmu, mesti kita bisa tahu. Jadi kalau maunya apa? Harta ya taunya harta. Kalau maunya hiburan ya taunya hiburan. Nah itu bab 55 selesai di situ, kita pindah ke bab terakhir yaitu bab 56. Bab 56 ya. Babu majaa fi ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah SAW di dalam tidur. Ya. Apa namanya? Melihat Rasulullah di dalam tidur, mimpi dengan Rasulullah SAW. Beberapa hadis di sini ya, untuk kita pastikan di awal nih, ya, terutama hadis-hadis pokok yang pertama, kedua, ya, yang awal-awal. Ini adalah hadis-hadis yang bukan saya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bahkan kita bisa cek di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya tentang hadis-hadis tentang mimpi bertemu Nabi ini hadis-hadis yang kuat, yang sahih. Ya. Nah, jadi agak aneh nanti kalau ada di antara kaum muslimin yang menolak hal ini. Ya. Tak ada gitu mimpi sunat, tidak ada. Gimana caranya tidak ada? Sementara hadis-hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di dalam kitab-kitab Sunan, Tirmizi dan seterusnya. Ya. Kita jelaskan dulu sedikit keterangan dari Imam Bajuri tentang perkara mimpi ini, atau bahasa di sini kan ru'ya, melihat, ya, melihat. Dijelaskan bab ini kan bab terakhir di kitab Syama'il nih. Setelah Imam Tirmizi menjelaskan sifat-sifat Nabi baik secara zahirnya ataupun akhlak-akhlaknya. Ya, jadi setelah selesai semua tentang sifat fisik Nabi dan akhlak Nabi, kebiasaan hidup Nabi, kemudian terakhir ditampilkanlah bab melihat Nabi di dalam tidur, dalam mimpi. Isyaratun ila annahu yambaghi awalan mulahazatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi awsafihi syarifah wa akhlaqihil munifah. Ini satu isyarat dari Imam Tirmizi agar kita itu mula-mula harusnya memperhatikan dulu sifat-sifat Nabi. Baik sifat fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, apa itu pakaiannya, tempat tidurnya, seterusnya, sampai akhlaknya, kebiasaannya, sholatnya, ibadahnya, senyumnya dan seterusnya, sampai tadi apa, warisannya ya. Nah, harusnya itu dulu jadi perhatian kita. Setelah kita paham itu, dapat ilmu tentang bagaimana sifat-sifat Nabi itu, barulah kita terapkan sifat-sifat itu ke dalam mimpi. Jadi kalau ada di antara kita yang dianugerahkan Allah mimpi ketemu Nabi, ya, itu harusnya diukur mimpi ketemu Nabi itu dengan 55 bab sebelumnya. Fisiknya, akhlaknya, kebiasaannya, jangkuinya, matonya, talingonya Nabi, ya, tangannya Nabi, kaki Nabi, dan seterusnya. Diukur pula kebiasaannya, cara berbicaranya, cara senyumnya, segala macam. Diukur ke situ. Ya, jadi jangan nanti ketika kita misalnya nih ditakdirkan Allah mimpi ketemu Nabi, lalu kemudian kita sudah senang saja tanpa kita cek ke dalam sifat-sifat yang tadi yang di dalam 55 bab sebelumnya ini. Makanya sebelum mimpi ketemu Nabi itu dapat pelajari dulu sifat-sifat Nabi. Sekiranya mimpi ketemu Nabi itu sudah lebih dulu daripada ilmunya, maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu tentang sifat-sifat Nabi, dicocokkan. Kalau cocok berarti itu benar-benar mimpi ketemu Nabi. Kalau tidak berarti
itu nama itu. Ya. Ya kan? Nah, Nabi itu rasul-rasul itu. Ya, rasa saja tuh rasa itu. Dan dia cek seperti itu. Tuh, ya. Jadi kenapa diletakkan bab ini terakhir? Ini adalah posisi tempat mengaplikasikan ilmu kita tentang sifat-sifat kita, gitu kira-kira. Jadi gunanya beraja bantu mata Nabi, hidung Nabi, pipi Nabi, dagu Nabi, jenggot Nabi untuk dipakaikan di sini. Sekiranya kita, atau sekiranya ada keluarga kita yang menceritakan ambo patang mimpi rasul-rasul dan Nabi, apa bentuk ya? Kita bisa mengukur di situ dan mengukur di situ. Ya. Nah, ru'yah. Nah, ini baru mulai Imam Bajuri menjelaskan tentang kata ru'yah. Dalam bahasa Arab, ya, kalau disebut ru'yah pakai tamarbutoh, ru'yah, maka biasanya ya itu masuk di dalamnya arti ru'yah itu melihat, ra'a yara, melihat, ru'yah. Ya, ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan kan gitu ya. Ru'yah kalau pakai tamarbutah masuk di dalamnya melihat dengan mata kepala dan melihat dengan hati. Melihat dalam sadar dan melihat di dalam mimpi. Itu kalau pakai kata ru'yah. Ya. Adapun kalau dia menggunakan alif ru'ya. Nah, ini beda ini ya. Ru'ya. Satu ru'yah, satu lagi ru'ya. Kalau disebut ru'ya itu biasanya adalah mimpi, melihat di dalam mimpi, di dalam hati, bukan dengan mata kepala. Nah, di dalam kitab Syama'il ini Imam Tirmizi memberi judul fi ru'ya, bukan ru'yah, ru'ya. Ditambahkan lagi di ujung fil manam, di dalam tidur. Ru'ya saja itu sudah jelas tidak dengan mata kepala. Ditambah lagi di belakang fil manam, berarti ini terjadi di dalam tidur, di dalam mimpi. Ya. Nah, sehingga ketemu Nabi ini yang kita nih ya langsung dengan mata kepala ya tidak ada di dunia ini. Kalaupun akan ketemu ya ketemunya mesti dengan hati, melihatnya di dalam mimpi. Jadi kalau walaupun nanti akan ada penjelasan beberapa tentang ketika kita masuk ke hadis pertama atau hadis kedua tentang bertemu Nabi langsung ketika sadar. Bisa enggak orang melihat Nabi dalam sadar, bukan dalam mimpi? Majelis mereka sedang mau tadi kawan nampak oleh Nabi. Ya, bisa atau tidak? Nanti akan ada penjelasan dari Imam Bajuri. Yang jelas kalau dipakai ru'ya berarti dia tidak dengan mata kepala. Ya, gitu. Mari kita bacakan beberapa riwayatnya. Ini riwayat pertama, ya, karena ini riwayat pertama maka penjelasannya panjang oleh Imam Bajuri. 406. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Muhammad bin Bashar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku di dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupakan dirinya denganku. Clear? Jelas ya kalimat itu. Siapa yang melihatku di dalam tidur, berarti dia telah melihatku. Ya. Karena sesungguhnya setan tidak
bisa menyerupakan dirinya dengan. Dijelaskan di sini oleh Imam Bajuri, maksudnya apa? Siapa yang melihatku di dalam tidur, sungguh dia telah melihatku. Maksudnya adalah siapa yang melihatku di keadaan tidurnya, berarti maka sesungguhnya dia telah benar-benar melihat. Itu memang Nabi itu yang dilihatnya. Ya. Atau dia seolah-olah melihatku seperti di dalam sadar. Jadi orang bermimpi ketemu Nabi itu, kualitas mimpinya itu apa namanya? Dia melihat dalam mimpi itu sama dengan kualitas dia melihat dalam sadar. Artinya apa? Itu betul-betul itu. Itu bukan bunga tidur itu. Itu bukan permainan apa namanya? Setan itu. Itu bukan bola tidur itu apa alam bawah sadar gimana, dia kan ada tuh kenapa terjadi mimpi ya, ini kan ada penjelasan ilmiahnya tentang betul-betul melihat, itu betul-betul melihat ya. Jadi tapi maksudnya bukan melihat Nabi secara fisik seperti kita melihat dengan mata kepala. Tetap sajalah dia melihat di dalam mimpi. Tapi Nabi yang dia dalam mimpi itu memang Nabi. Ya. Nanti kalau berbicara yang di dalam mimpi itu Nabi yang di dalam mimpi itu berbicara kepada orang yang sedang mimpi, itu memang pesan Nabi kepada dia. Bukan buat-buatan, bukan khayalan, bukan apa tadi permainan-permainan setan. Cuma perlu dicatat. Ya, ketika di sini dikatakan sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya denganku, setan tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Setan tidak bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk nyata, pun tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi dalam mimpi. Tidak bisa. Setan mau dari jalur manapun tidak bisa dia menyerupakan dirinya dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi hidup, ya, tidak bisa setan itu datang, tapi bisa setan itu datang dalam bentuk sosok orang soleh, bisa, orang tua, orang berpakaian putih. Nah, cuma ada catatan dari guru kita dulu di Al-Azhar, setan memang tidak bisa menyerupakan dirinya dengan bentuk Nabi. Oleh karena itulah kita harus belajar bentuk fisik Nabi. Masalahnya setan ini bisa, kalau kita tidak tahu nih, nggak tahu apa bentuk fisik Nabi itu, nggak tahu kebiasaan Nabi itu, sifat-sifat Nabi itu, setan itu kan bisa dia datang bentuk orang soleh dan kemudian mengaku-ngaku sebagai Nabi. Itu bisa. Mengakunya dalam mimpi itu Nabi. Jadi hanya Nabi. Kalau kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Nabi itu bisa tertipu. Bisa tertipu. Makanya kata guru-guru kita dulu di Al-Azhar itu, kalau kamu bermimpi ketemu Nabi, maka cek bentuk orang yang kamu temukan dalam mimpi itu ke dalam kitab Syama'il atau ke dalam Sahih Bukhari, itu ada bagian terakhir tentang sifat-sifat fisik Nabi. Ya. Atau tanya ke para ulama yang mengerti tentang sifat-sifat Nabi. Tanya dulu. Setan memang tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku dirinya Nabi kepada orang yang tidak paham siapa Nabi. Itulah yulujo, adituriklah, ya, kan berbahaya itu nanti. Jadi begitu ya. Jadi setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebahagian, ini dia keterangan dari Imam Bajuri mengutip sebahagian para ulama seperti Syekh Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya, dan Sayyidi Ali Wafa, mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat Nabi dalam sadar.
Syekh Abdul Hasan As-Sazili itu mengklaim bahwa beliau pernah melihat Nabi dalam sadar, tidak dalam tidur, sadar. Wala mani'a min zalik. Kata Imam Bajuri, tidak ada penghalang untuk itu. Artinya bisa saja itu terjadi. Walaupun hadisnya mengatakan apa? Siapa melihatku di dalam mimpi, maka berarti dia telah melihat. Nah, kalau dalam sadar bagaimana? Ya. Beberapa ulama mengakui bahkan mengalami yang seperti itu. Bahwa beliau melihat Nabi dalam sadar. Karena Nabi sudah wafat nih. Ya. Dan itu kata Imam Bajuri, la mani'a min zalik, itu mungkin saja terjadi. Dia termasuk bab mungkin. Bukan wajib ya, harus, tapi apa? Bisa saja terjadi. Ya, fayakshifu lahum anhu sallallahu fi qabrihi fayarahu bi'ainil basirah. Maka ditampakkanlah kepada beliau-beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di alam kuburnya, lalu kemudian mereka bisa melihatnya dengan ainil basirah, dengan mata hati, tapi tetap melihatnya bukan dengan mata kepala. Yang dibukakan itu ainul basirah, mata hati. Tetap melihatnya dengan hati. Karena dia ru'ya. Walaupun tidak dalam mimpi, mata hatinya dibukakan oleh Allah untuk bisa menyaksikan Nabi. Maka itu bisa saja, kata Imam Bajuri. Ya. Dan ini diantara karamah para waliullah. Apa itu? Kharqul hajab lahum. Dibukakan oleh Allah hijab untuk para awliyaillah. Itu kan mungkin saja. Terjadilah hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan pada diri orang-orang yang dipilih oleh Allah, walaupun dia bukan nabi. Namanya bukan mukjizat, tapi namanya karamah. Jadi di antara karamah para waliullah, kata Imam Bajuri, mereka bisa hati mereka bisa menyaksikan Nabi walaupun mereka tidak dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga. Itu. Falamani aqlan wala syar'an annallaha yukrimu waliyahu. Maka kita sepakat bahwa tidak ada yang menghalangi baik secara logika ataupun secara syariat kalau Allah ingin memuliakan hambanya mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya, karena karamah itu antara hamba dengan Allah. Kalau Allah mau, apa yang tidak bisa? Karena dia apa? Fa'alul lima yurid. Dia maha berbuat atas apa yang dia kehendaki. Kalau dia berkehendak membuat seseorang bisa melihat Nabi di masa orang tadi terjaga, tidak tidur, ya. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Karena Allah ketika memberi karamah, anugerah karamah kepada para walinya itu, Allah tidak lagi memberi batasan antara hamba itu dengan apa tadi? Dengan Rasulullah SAW. Terbuka hijab. Dan sebagian ulama mengingkari hal itu. Jadi kita harus fair juga ini. Yang mengatakan, kata Imam Bajuri, ada tuh ulama yang mengingkari. Tidak mungkin orang dalam keadaan terjaga begini melihat Nabi. Di antara yang berpendapat tegas seperti itu adalah Imam Al-Qurtubi yang menulis tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Imam Qurtubi termasuk ulama yang menyangkal bahwa ada kemungkinan orang bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar begini. Kalau dalam tidur mah ada hadisnya. Tapi kalau dalam sadar begini, itu Imam Qurtubi termasuk yang mengingkarinya. Ya. Dan dibantah oleh Imam Qurtubi dengan dalil-dalil yang logis. Ya. Tapi sepertinya Imam Bajuri di sini dalam penjelasan ini, beliau lebih condong kepada kemungkinan itu terjadi ada. Ya, karena ini kuasa Allah, bukan kuasa kita manusia. Tapi tetap beliau katakan itu bukan melihat dengan mata kepala. Itu melihat dengan mata basirah, ainul basirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah
ya, menunjukkan kan tuh Sayyidina Umar pernah diperlihatkan Allah apa yang terjadi di negeri Irak di masa peperangan. Ya, ketika terjadi pembebasan negeri Irak itu, pasukan di sana sedang terdesak, Umar melihat, kan dibukakan Allah. Tapi melihat dengan mata kepalanya tidak, tapi dengan basirah, ainul basirah, mata batinnya, mata hatinya yang dibuat Allah bisa menjangkau ke situ. Bahkan beliau berteriak, bersuara, memberi perintah dari Madinah, terdengar oleh pasukan yang berada di Irak itu. Nah, jadi kalau sudah ainul basirah Bapak Ibu, kalau sudah mata hati yang dibukakan Allah, maka tidak ada batas. Tak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Yang berbatas itu nih, mata kepala, itu berbatas. Tapi tembok, lantainya ya. Bahkan kita lihat ke atas langit sana, tetap berbatas. Ke jauh ujung sana mesti ada batas penglihatan. Tapi kalau mata hati, ainul basirah itu namanya. Kalau Allah sudah bukakan, maka tidak ada batas. Nah, ya. Ini hanya diberikan sebagai apa namanya tadi, karomah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang masuk kategori auliyaillah, wali-waliullah. Ya. Seperti itu. Jadi dijelaskan seperti itu oleh Imam Bajuri tentang kemungkinan seseorang melihat Nabi. Tapi hadis tegas mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi di dalam mimpi. Nah, yang di dalam mimpi ini itu kadang tidak memilih orang. Maksudnya itu bukan orang-orang soleh saja. Orang-orang seperti kita ini yang kita merasa kadang amal kita masih banyak bolak-baliknya, itu bisa saja mengalami itu. Karena Nabi mengatakan man ro'ani, siapapun itu. Tidak mengkhususkan kepada kualitas orang tertentu. Siapapun itu yang melihatku di dalam mimpi, ya, dalam tidur, berarti dia telah benar-benar melihat. Siapapun itu. Nah, maka mimpi bertemu Nabi itu termasuk kategori nikmat. Ya, itu kaidah juga. Tidak ada di antara Bapak Ibu mungkin mengalami itu. Pertama kita harus tahu itu nikmat. Berarti di saat terjadi mimpi itu, kita dinilai Allah menjadi orang yang cukup baik menerima nikmat itu. Cuma perlu kita catat juga bahwa di antara kaedah nikmat itu selalu diiringi oleh fitnah. Betul atau tidak? Itu kaedah nikmat tuh. Nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa? Nikmat. Maka mimpi-mimpi ketemu Nabi itu akan ada pertanggungjawabannya. Maka butuh penyikapan yang benar. Sebagaimana nikmat itu haknya adalah syukur. Apa nikmatnya? Syukur, ya kan? Kalau dapat nikmat kita harus bersyukur. Maka mimpi ketemu Nabi juga harus disyukuri. Sebagaimana syukur terbaik itu adalah dengan menambah ketaatan, maka mimpi ketemu Nabi harus ditanggapi dengan menambah ketaatan. Kalau enggak jadi fitnah. Ya. Bisa sombong jadinya. Bisa merasa seolah-olah kalau labasu Nabi dalam mimpi itu seolah-olah akan masuk surga gitu. Alah hebat mana awak, lah santiang mana awak, lah soleh mana awak. Hati-hati. Ya. Setan mungkin tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi, tapi setan bisa menggelincirkan orang dari nikmat mimpi bertemu Nabi. Munculnya kesombongan, mengiciklah kemakian kemarin. Ya kan? Wah, petang musuh Nabi. Nabi punya pesan begini. Mengiciklah ke sembarangan orang. Banyak guru-guru kita dulu katakan, kalau kamu mimpi ketemu Nabi, jaga adab-adab. Jaga adab-adab, jaga iman, jaga amal soleh. Kalau akan diceritakan, ceritakan saja kepada orang-orang yang betul-betul bisa amanah dengan mimpi itu. Ya, kepada orang yang berilmu, kepada guru kita, ya, kepada saudara-saudara kita yang sangat diketahui kualitas agamanya, ceritakanlah. Lalu minta pendapat.
Apakah mimpi ini harus saya simpan saja atau bolehkah mimpi ini diceritakan? Karena kadang-kadang ada orang mimpi ketemu Nabi itu ada dapat pesan. Contoh, ada kitab ilmu tauhid yang itu ditulis berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam mimpi seorang ulama. Judulnya kitab Aqidatul Awam. Ya, kitab Aqidatul Awam itu di dalam disebutkan di dalam mukadimah kitab itu bahwa sang penulis kitab ini itu di dalam mimpinya dibacakan oleh Nabi manzumah, semacam bait-bait ilmu, ya, bait-bait ilmu tauhid dibacakan ke beliau sekian puluh bait, dan ketika beliau terbangun itu beliau bisa menuliskan semuanya, lalu diceritakannya ke gurunya, lalu kemudian diizinkan beliau untuk untuk mengajarkan apa yang beliau dapatkan itu. Setelah dicek bait-bait itu ada enggak yang bertentangan dengan ilmu syar'i yang selama ini ada? Oh, tidak ada, cocok saja, maka ini ilmu dari Rasulullah disebarkan kepada umat. Maka kitab itu sampai hari ini disyarah oleh para ulama, diajarkan. Padahal asal kitab itu bukan dari pemikiran, tapi dari mimpi. Dan tidak ada satupun dari bait-baitnya itu yang keluar dari pokok-pokok akidah syariah. Jadi ada yang sampai seperti itu. Ya. Dan begitulah kondisi setiap mimpi. Bukannya mimpi ketemu Nabi. Kalau kita mau bermimpi sesuatu yang agak unik, agak aneh gitu ya, nah, maka jangan mudah menceritakannya kepada sembarang. Hanya diceritakan kepada orang-orang yang punya ilmu tentang mimpi, ya, seperti Nabi Yusuf bercerita ke ayahnya, seperti dua sahabat teman Nabi Yusuf di dalam penjara bercerita ke Nabi Yusuf, dan seterusnya. Ceritakan kepada ulama atau diceritakan kepada orang-orang yang terjaga kualitas agama, amanah seperti itu. Nah, itu sebagai penjelasan sedikit tentang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan. Ya, itu siapa perawinya tadi? Abdullah bin Mas'ud. Terakhir, tapi ini belum terakhir semuanya. Hari ini, terakhir hari ini. 407. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'batu an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Musanna, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Husain, dari Abi Hasim, bukan Husain, Abi Hasim, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa membuat bentuk atau membuat penyerupaan denganmu. Kalau tadi ya tamatsal, kata misal. Kalau di sini menggunakan kata bentuk surah. Satu lagi kata tasbih, penyerupaan. Nah, jadi berbagai macam riwayat nih yang menunjukkan bahwa setan tidak bisa dalam bentuk apapun menyerupai Rasulullah SAW. Ya, baik dalam bentuk surah, gambaran, atau dalam bentuk tasbih, perumpamaan, penyerupaan, atau mathal yang semisal, duplikat, ya, tidak bisa apapun itu. Nah, sampai di situ dulu, ya, keterangannya hampir sama. Nanti pertemuan berikutnya, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, bisa jadi adalah pertemuan terakhir di kitab Syama'il Muhammadiyah. Berarti ada sekitar 8 riwayat lagi lah, atau 7 lagi, sisa bab yang terakhir ini. Hari ini kita coba sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, kita silakan sebelum kita menutup majelis kita di hari ini. Insyaallah. Silakan. Adonallah mimpi Rasul Nabi.
Dan terakhir nih, kalau tidak ada pertanyaan, ada sedikit tambahan dari sebagian ulama kita mengatakan begini. Ada yang bertanya, bahwa bisa enggak kita melakukan satu proses agar kita bermimpi? Artinya mimpi kita Nabi itu bisa di apa namanya? Dipesan nggak gitu? Ya kan biasanya mimpi kan datang aja. Karena sebagian orang bisa, karena ada konsep mimpi kan begini. Orang kalau sangat dalam pemikirannya tentang sesuatu, maka sesuatu itu bisa muncul di dalam mimpinya. Ya kan? Ya. Jadi kalau ingin mimpi ketemu Nabi gimana? Dalam-dalamkan rasa kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu lebih dekat kondisi kita untuk diberikan anugerah Allah mimpi ketemu Nabi. Jadi bisa saja kalau orang nih dengan kesolehannya dan rasanya yang sangat dalam dengan Rasulullah, ya hari-hari itu membicarakan Rasulullah, itu bisa saja dia akan dianugerahkan Allah mimpi itu dari jalur seperti tadi. Ya, kan ada juga nih mimpi tanpa tanpa disiasati. Nah, jadi adalah siasatnya supaya bisa mimpi ketemu Nabi, ada. Ya. Minta pada Allah apa tadi? Pertajam rasa kita dengan Rasulullah SAW, besarkan kerinduan kepada Rasulullah, usahakan kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul secara konsisten. Rasakan di saat kita melaksanakan sunnah Rasul itu bahwa ini betul-betul karena kecintaan kita kepada Rasul. Nah, mudah-mudahan nanti akan dianugerahkan Allah mimpi ketemu Rasul. Ya, sebagaimana kita kalau sangat mengidam-idamkan sesuatu, maka istilahnya apa? Tabau mimpi. Kan ya kan? Ya, awak niobana punya foto tabau mimpi itu. Banyak orang begitu? Banyak. Ya. Lah lamu bana ndak makan apa gitu kan? Disabui-sabui, naknya bisa ditibu. Disabui-sabui ke suami, disabui ke istri, naknya tibu-tibunya. Ikut tibu mimpi tibu ya. Karena sangat menginginkan sesuatu, maka Allah anugerahkan. Di mimpi saya dulu deh. Itu rekonan sama. Tapi kalau ketemu Nabi mah tuh fakta, benar-benar terjadi. Bukan hanya mimpi biasa. Nah, itu. Jadi besarkan kerinduan kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita mimpi bertemu Rasulullah SAW. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpan apa yang kita pelajari di hari ini dengan baik. Ya, semoga nanti di suatu saat ada kondisinya ilmu-ilmu itu bisa terpakai di dalam kehidupan kita, menyelamatkan dunia dan agama kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.